insya Allah dengan adanya acara hari ini, kita bisa yakin bahwa dengan adanya silaturahmi juga bisa membuka pintu rezeki. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pemirsa TV One, Makassar Berzikir dan jemaah yang ada di sini, kita lanjutkan lagi, kita dengarkan kembali nasihat dari guru kita, beliau Ayah Ahmad dari Pontianak. Kepadanya kami persilahkan. Sallu ala Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ketinggian enggak? Terduduk. Hah? Sakit kepalanya ke atas. Enggak aman? Atau saya turun ke bawah? Hah? Di sini aja. Turun. Turun aja. Di sini turun bawah aja lah. Saya biar bisa bawah ya. Oke. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kehidupan yang kita alami hari ini, ayah bunda, itu kehidupan yang diinginkan orang lain. Kita pengen kayak dia, orang pengen kayak kita. Nggak ada ketemu-ketemunya gitu. Saya lihat satu-satu. Perhatikan orang-orang nih. Ada yang punya jabatan, ada yang punya nama, ada yang Andi, ada yang nggak Andi, ada yang rakyat biasa, ada yang doktor, ada yang S3. Sama semua kebutuhannya. Sama-sama perlu Allah. Setuju nggak? Tadi yang sudah sholat Isya berapa orang? Biasanya acara kayak gini banyak yang sok sibuk, nggak sempat sholat Isya. Nanti sholat Isyanya di akhir. Mudah-mudahan masih hidup. Sholat abang kakak. Nyawa kita tuh di situ. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, baring. Jadi jangan percaya sama laki-laki atau sama orang yang suka menunda sholat. Allah aja ditinggal, apalagi cuma kamu. Laski. Ini saya pegang ini, kalau lagi kena saya lempar kan nggak berdiri ini. Ayah bunda, sholat itu kan hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Sholat dulu, baru sukses kan. Saya dulu juga berpikir kayak gitu, apa sih fadilahnya sholat? Ngapain sih harus sholat gitu? Banyak saya dikasih Allah ujian ketika main-main sama sholat. Allah kasih saya 3 hadiah, tanda kutip ya. 1, sibuk tiada henti. Nunda sholat itu, saya tidak ninggalkan sholat, 5 waktu tetap sholat. Cuma zuhurnya 2:30, asar jam 5, maghrib itu udah dekat isya, isya menjelang subuh. Subuh sekaligus 6 pagi, 6:30, 7:30 gitu. Supaya gelap, gordennya saya tutup. Supaya ada vibes subuhnya gitu. Senam pagi. Saya kira saya sholat, rupanya saya senam pagi. Saya kira saya sholat, ternyata saya ngadap ke barat. Saya kira saya lagi berbisik-bisik sama Allah, rupanya saya ngomong sendiri. Saya tidak paham apa yang saya baca. Saya tidak ngerti saya sedang ngadap siapa. Makanya jangan heran kalau ada orang sholat, di belakangnya ada terusan Suez. Yang minta digesek tunai itu. Nyambung nggak? Paham? Kenapa kalau ngadap Allah pakai baju asal, pakai kaos bolong, mau pakai celana dalam yang dipakai tadi malam? Giliran ngadap pejabat, ikut acara resepsi, penuh gelangnya, penuh cincinnya. Ngadap manusia, orang tahu itu imitasi, Bu. Ketawa. Saya lagi serius ini. Tahu nggak? Saya tidak minta harta ya Ustaz ya. Ibu-ibu ada punya cincin, punya gelang. Jangan takut saya tidak minta, tenang aja, banyak dari saya. Ada cincin gelang, pakai. Sebelum mati, tulis surat, tulis wasiat. Nak, semua gelang, cincin, ma'aji, semuanya, wakafkan, jual, bikin masjid atas nama saya. Kenapa segitu? Nanti kalau ibu-ibu mati, dipakai sama istri baru. Apa kata istri baru? Wow, sedekah akbar, kata dia. Iya. Bapak ngambil
pembantu jadi istri baru. Apa kata pembantu? Saya pikir saya kerja sama ibu. Rupanya ibu kerja untuk saya. Makanya jangan pelit. Bawa hartamu ke surga. Kita tidak cuma hidup di dunia, bos. Senyum. Kau punya harta. Nggak bisa dimakan semuanya. Punya jabatan. Sementara. Jadi penjilat. Capek kan? Saya mau cerita tentang tukang kayu. Boleh? Ada tukang kayu sudah kerja 30 tahun. Dia bilang capek. Capek Mi. Capek Mi. Kerja 30 tahun jadi tukang kayu. Satu hari bosnya bilang, tolong saya. Enggak bos, saya mau resign. Mau berhenti. Capek Mi 30 tahun jadi tukang kayu. Lalu tukang kayu ini bilang begini. Bosnya bilang, ya udah kalau gitu saya minta tolong bikinkan satu rumah terakhir. Satu rumah terakhir. Tapi rumah terakhir ini tidak ada budget. Unlimited. Bebas desain. Mau bentuk kayak apa aja. Mau perlu budget berapa, waktunya berapa lama, terserah. Bikin, tolong bikin. Ini pesanan klien khusus. Karena dia ngerasa sudah capek, dia bikin rumah ini asal-asalan. Yang biasa dibikin 2 lantai, dibikin cuma 1 lantai. Yang bahan harus pakai marmer, pakai barang-barang bagus, dia bikin yang asal-asal aja. 1 tahun biasa dia kerjakan rumah, ini cuma 6 bulan sudah selesai. Lalu dia serahkan kuncinya kepada bos. Bos, sudah selesai. Saya pamit ya. Kata bos, besok datang ya, bawa istri. Saya mau ngobrol, kata bos. Begitu dia datang bawa istrinya, bosnya bilang, mana istrimu? Ini bos. Dia kasih cek, ini buat kamu, kata si bos. Buat dia. Uang, sekian ratus juta gitu. Sebagai hadiah pesangon karena sudah kerja sama dia 30 tahun. Anak buah si istrinya tadi, dikasih 1 kotak. Ada kotak kecil itu, dikasih kepada istri. Ini buat kalian berdua. Tapi yang boleh buka cuma istri. Pas dibuka, dilihat dalam kotak itu isinya kunci. Hadiah buat kalian berdua. Istrinya lihat kunci rumah, senangnya luar biasa. Bos, ini apa? Kata bos, hadiah, kunci rumah, beserta rumah-rumahnya. Senang sekali dia. Istrinya happy, suaminya tepuk jidat. Tahu kenapa dia tepuk jidat? Itu kunci yang dia serahkan kemarin. Dia bilang apa? Kalau saya tahu rumah itu dikasih ke saya bikin yang terbaik. Ayah bunda, abang kakak, selama ini kita pernah dengar enggak? Saya berbuat untuk Allah. Saya berbuat untuk Allah. Pernah dengar istilah itu? Tapi coba cek dalam-dalam, duduk tenang-tenang, pikir-pikir betul pakai pikiran, perasaan, dan kesadaran. Apa yang untuk Allah? Gak ada yang untuk Allah. In ahsantum, li anfusikum, untuk dirimu. Man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi. Apa yang untuk Allah itu gak perlu kita. Abang kakak, saya tutup dengan sebuah pantun. Hafalkan pantunnya. Anak raja menanam akasia. Akasia ditanam di rawa-rawa. Hati-hati berharap pada manusia. Berharap pada manusia pasti kecewa. Jalan-jalan ke rumah ayah. Di rumah ayah makan kue putu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.